merupakan kawasan perdagangan dan industri tua di Solo yang telah eksis sejak era Kerajaan Pajang, pra-Islam Jawa. Awalnya dikenal sebagai pusat perdagangan tekstil dan pertenunan dengan nama Laweyan. Laweyan sendiri berasal dari kata lawe yang berarti benang. Pada abad ke-16, Laweyan menjadi wilayah otonom yang dikuasai pedagang kaya dan di era Kerajaan Mataram Islam, Laweyan menjadi pusat produksi kain yang penting. Di masa kolonial, Laweyan berkembang sebagai enklave ekonomi kaum saudagar muslim yang mandiri dengan banyak pengusaha batik menjadi pendukung gerakan nasional dan serikat Islam. Sejarah batik. Batik adalah seni menggambar motif pada kain menggunakan malam atau lilin sebagai perintang warna. Teknik ini telah dikenal di Nusantara sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha dengan bukti tertulis di masa Majapahit. Perkembangan batik semakin pesat di era Mataram Islam pada abad ke-17, kemudian menyebar ke Solo, Yogyakarta, dan kemudian daerah lainnya. Batik awalnya dikerjakan terbatas di kalangan keraton, lalu menyebar ke rakyat dan menjadi komoditas ekonomi. UNESCO mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2009. Sejarah Batik Kawung. Batik Kawung adalah salah satu motif tertua dan berasal dari era Kerajaan Mataram Islam. Motif ini berupa pola bulatan mirip buah kolang-kaling atau buah aren yang tersusun rapi. Awalnya Batik Kawung hanya boleh digunakan oleh keluarga kerajaan atau terutama raja dan keturunannya sebagai simbol status dan kesuciannya. Makna filosofis melambangkan kesempurnaan, kemurnian, dan keabadian. Motif ini juga dihubungkan dengan simbol empat arah mata angin dan keseimbangan alam. Cara batik Indonesia erat kaitannya dengan bela negara. Batik memiliki peran penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Ada 4 poin, ada ekonomi, identitas nasional, diplomasi budaya, dan ketahanan budaya. Yang pertama, ekonomi. Pada masa kolonial, batik menjadi produk lokal yang diperjuangkan untuk melawan dominasi tekstil impor Belanda. Pengusaha batik banyak mendukung pergerakan nasional. Lalu di poin yang kedua, di identitas nasional, batik digunakan sebagai simbol persatuan melawan kolonialisme, terutama di kalangan serikat Islam dan tokoh pergerakan. Poin yang ketiga, diplomasi budaya. Sejak era Presiden Soeharto, batik sering dipakai sebagai senjata diplomasi dalam kunjungan internasional, menunjukkan identitas Indonesia. Dan di poin yang terakhir yaitu ketahanan budaya. Pengakuan UNESCO pada tahun 2009 memperkuat batik sebagai warisan yang harus dilindungi, bagian dari upaya mempertahankan kedaulatan budaya. Ciri khas motif batik Solo. Yang pertama ada warna dominan coklat soga atau kecoklatan dengan latar putih dan krem. Kedua yaitu motif tradisional keraton yang seperti sawat, parang, kawung, truntum, sidomukti, sidoluhur dengan aturan filosofis yang ketat. Yang ketiga, teknik pembuatan sebagian besar masih menggunakan batik tulis atau batik cap. Yang keempat, corak simetris dan rapat dengan isen-isen detail pengisi yang halus. Yang kelima, makna filosofis. Setiap motif mengandung doa, harapan, dan nilai. Yang keenam, batik Solo cenderung lebih gelap daripada batik Yogyakarta, yang sering digunakan warna putih lebih terang. Oke, baik. Jadi kali ini kita berkesempatan bertemu dengan adik-adik dari Fokus Independent School Manahan. Oke, jadi di sini perkenalkan saya Muhammad Rafli Kurniawan. Adik-adik bisa manggil saya Rafli dan ini ada rekan saya. Saya Bima dari UPN Yogyakarta juga di Teknik Industri. Saya bisa panggil saya Bima. Oke, jadi tujuan kita di sini itu untuk menanyakan tentang batik di pengetahuan adik-adik nih. Jadi kalau boleh tahu nih, menurut adik-adik batik itu apa sih? Batik itu bagian dari simbol Indonesia karena karena salah itu satu budaya dari Indonesia. Karena itu cara orang Indonesia pada zaman dahulu itu mengekspresikan karya gitu. Oke.
Oke, untuk pertanyaan kedua, penting nggak sih di zaman sekarang itu kan kalian tuh masih muda ya, berarti udah masuknya Gen Z kan. Penting nggak melestarikan batik Indonesia itu? Penting banget. Apa alasannya kalau menurut kalian itu penting? Untuk saya, untuk melestarikan budaya yang ada sejak dahulu. Sekian wawancara singkat kita pada kali ini. Terima kasih kepada adik-adik dari FIS. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.